Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah Masjid Quba. Bahwa Masjid Quba adalah masjid pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni pada awal kedatangannya di desa Quba dalam perjalanan hijrahnya menuju kota Madinah, yakni pada tahun ke-13 dari kenabian. Dan masjid ini terletak sekitar 5 km dari Masjid Nabawi, di kaki bukit dengan telaga yang mengalirkan air yang sangat jernih, serta menyuburkan pepohonan dan kebun-kebun di sekitarnya. Dan bentuk masjid ini sangat sederhana, terdiri dari ruangan bersegi 4 dan memiliki serambi yang diberi atap di bagian mihrab. Di sekelilingnya berdinding dan di tengah-tengahnya terdapat lapangan terbuka yang kemudian diberi nama sahan. Tanda kiblat arah sholat dibuat oleh Nabi Muhammad sendiri dari batu. Arah kiblat ini dibangun 2 kali. Pertama kali menghadap Baitul Maqdis, dan yang kedua kita menghadap ke Ka'bah, yakni Masjidil Haram di kota Mekah. Masjid Quba selain merupakan tempat pelaksanaan sholat berjamaah yang pertama, juga sebagai bentuk contoh dari masjid-masjid yang didirikan kemudian. Tanah tempat bangunan masjid itu adalah milik Kalsum bin Hindun yang kemudian dijadikan wakaf. Dan masjid ini disebut sebagai Masjid Taqwa, di mana dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 108 yang artinya sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Quba. Sejak hari pertama ada lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Khulafaur Rasyidin, yakni 4 khalifah yang sangat besar, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, serta Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Masjid Quba masih merupakan bangunan sederhana. Serambi untuk sholat di sebelah utara yang bertiang pohon kurma dan beratap datar dari pelepah dan daun kurma yang dicampur dengan tanah liat. Begitu pula pembuatan serambi di sekeliling masjid. Dan pada masjid ini terdapat telaga atau sumur tempat mengambil air wudhu. Pada masa Abdul Malik bin Marwan, masjid ini diperluas tak kala Umar bin Abdul Aziz membangun Masjid Madinah. Dan Masjid Quba turut juga diperluas dan diperindah. Dinding dan tiang dibuat dari batu dan dibuat lengkungan pada serambi bagian dalam, dan juga dibuat dari bahan kayu yang sangat kuat. Pada tahun 555 Hijriah, masjid yang mulai rusak itu diperbarui oleh Jamaluddin Asfahani, yakni keturunan Bani Zanki dari kerajaan Mosul. Dan sesudahnya beberapa kali diadakan pemugaran
di antaranya oleh Nasir Muhammad bin Qawalun atau Sultan Mamluk. Perbaikan atap dan juga perbaikan menara. Sultan Muhammad II bersama putranya yakni Abdul Majid dari Kerajaan Ottoman banyak melakukan perbaikan mengenai bentuk masjid ini. Kepengurusannya juga terus berlangsung di bawah pengawasan suatu lembaga yang menghimpun wakaf-wakaf para pesiar sampai awal abad ke-20. Sebelum pemerintah Arab Saudi memugar dan memperluas Masjid Quba. Dan luas masjid ini sekitar 40 meter persegi dengan tembok yang tingginya 6 meter dan tinggi menaranya 10 meter yang juga terdapat lapangan terbuka yang ditaburi batu kerikil. Tempat kubahnya disebut Mabarakun Naqah, yakni tempat unta Nabi Muhammad SAW menelungkup pada kedatangannya, yakni pertama kali di desa Quba. Sedangkan mihrabnya diberi nama Takotul Kasyaf, di mana setelah pemugaran dengan mempergunakan arsitektur modern, Masjid Quba menjadi lebih luas dan lebih indah, serta fungsinya sebagai masjid monumental dalam sejarah Islam tetap terpelihara. Meskipun Masjid Quba ukurannya kecil dan tidak semewah masjid bersejarah lainnya, namun masjid ini tetap mendapatkan perhatian yang sangat besar dari umat Islam. Dan masjid ini dijadikan salah satu tempat ziarah di kota Madinah sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang. Demikianlah kisah tentang sejarah Masjid Quba.